Sepanjang saudara-saudara menyanyi, sepanjang saudara-saudara memuji Tuhan, ada berapa banyak orang yang saudara bawa untuk datang memuji Tuhan, itu harus jadi pertanyaan. Jangan sampai saudara di paduan suara justru jadi batu sandungan bagi orang lain. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam sukacita kita di malam hari ini, saya ajak kita untuk merenungkan kembali satu bagian pembacaan Alkitab menurut Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu masih terlalu pelan, kuat sedikit. Shalom. Lebih kuat, 1, 2, 3. Shalom. 20 menit ke depan kita belajar sesuatu dari firman Tuhan hari ini. Siap? Kata pertama untuk pembacaan itu dan penutupnya hanya satu kata yang biasa kita ucapkan, yaitu haleluya. Sama-sama 1, 2, 3. Hale. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Haleluya artinya bukan sekedar itu, ada sebuah tambahan kecil. Haleluya bukan sekedar puji Tuhan. Pertama, sepanjang saudara-saudara menyanyi, sepanjang saudara-saudara memuji Tuhan, ada berapa banyak orang yang saudara bawa untuk datang memuji Tuhan, itu harus jadi pertanyaan. Jangan sampai saudara di paduan suara justru jadi batu sandungan bagi orang lain. Jemaat. Ada yang tahu menyanyi tapi ibadah hari Minggu dia tidak menyanyi. Pendeta tanya, ada puji-pujian? Tidak ada. Tapi kalau bilang bupati akan beribadah bersama-sama. Solo dia, duet dia, paduan suara dia, vokal group dia, tari-tarian dia, itu dia punya nama karunia makam puji. Ibadah di gereja tidak menyanyi, tapi kalau mau ikut pesparawi dia hadir paling duluan. Ada? Di sini ada. Ada ikut ibadah. Dia pakai baju warna merah. Mulai baku tuduh ini. Jemaat. Karena itu saya mau bilang pada saudara bahwa karena kita ajak orang puji Tuhan, kita mesti tahu berapa harga itu jiwa yang kita bawa. Dulu ada satu waktu Tuhan Yesus meninggalkan ribuan orang yang baru saja dapat makan gratis. 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Tuhan Yesus kasih tinggal mereka di situ. Dia pergi ke Gerasa. Di Gerasa dia hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion.
Legion berarti itu orang kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? Berapa ribu? 6.000 roh jahat. Kita punya teman yang hanya satu roh jahat di dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat bagi orang lain bahkan bagi dirinya. Beberapa orang bilang manusia yang jahat begitu lebih baik mati. Tapi Tuhan Yesus datang kepadanya. Sampai di situ saudara. Ketika Yesus turun dari perahu. Roh jahat itu bilang begini. Hei Yesus anak Allah yang hidup. Apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga tahu nama Yesus. Jemaat. Jadi kalau saudara baru hanya tahu nama Yesus belum beda dengan roh jahat. Karena roh jahat juga tahu nama itu. Lalu di daerah itu menurut catatan Markus. Ada penjaga-penjaga babi menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Roh jahat itu meminta supaya keluar ke babi-babi itu. Yesus biarkan, matilah 2.000 ekor babi. Orang-orang marah kepada Yesus, kasih tahu orang di kampung datang usir Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Lalu kenapa biarkan mati? Jemaat. Dalam tradisi Yahudi babi itu haram. Tetapi yang haram mereka bisa pelihara 2.000 ekor sementara ada 1 jiwa binasa mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Sekarang coba kali kalau babi 1 ekor 4 juta. 4.000 kali 4 juta. 4 juta kali 2.000 berapa? Yang sekolah angkat tangan. Yang sekolah angkat tangan. Oh, pendeta kira sulibur. 4 juta kali 2.000 berapa? 8 miliar harga 1 jiwa yang hampir binasa. Dan kan itu saudara diundang. Pujilah Tuhan sama-sama. Haleluya. Oke, itu pertama, ajakan untuk memuji Tuhan. Yang kedua, pujilah Tuhan yang mana? Tuhan yang kudus di tempat kudus. Tuhan yang mana? Yang kudus di tempat jemaat. Tuhan yang kita sembah itu kudus atau tidak? Suci atau tidak? Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang suci tidak dapat bersatu dengan yang tidak suci. Karena itu, tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Ada orang pintar menyanyi, hebat melayani, tapi tidak menjaga kekudusan dirinya. Amin. Menyatu dengan Tuhan tidak ada kata lain selain kekudus. Sama-sama 1, 2, 3. Kekudus. Terang tidak dapat bersatu dengan anak muda. Terang atau gelap? Gelap atau terang? Terang atau gelap? Yakin terang? Amin. Mantap. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Di sini ada yang biasa pacaran di gelap-gelap. Ada ikut lomba sekarang dia. Ada duduk di sini. Tunjuk. Jadi mesti jaga kekudusan. Ketiga, jemaat. Tuhan yang kudus itu dia perkasa dalam pekerjaan-pekerjaannya. Saudara tahu bahwa saudara menyanyi itu bersaksi sama-sama. Saksi itu saksi tentang siapa? Tentang pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Kalau saudara bersaksi, 95% bicara tentang Tuhan. Tinggal 5% baru bicara tentang diri. Jangan balik. 95% tentang diri. Sedikit-sedikit dia bangun. Itu hari yang tukang judi ini. Dulu yang tukang pencuri ini. Dulu yang tukang mabuk ini. Lama-lama orang ingat dia lupa Tuhan. Satu saat dia berdiri di depan orang lihat. Kamu jangan lihat begitu tuh tukang pencuri dia. Karena lebih banyak bicara tentang dirinya. Bicaralah tentang. Setelah manusia yang mengajak orang ini memuji Tuhan. Dia bilang. Pujilah dia dengan gambus, dengan kecapi, dengan segala macam. Alat-alat musik itu dipakai dari orang yang dipanggil untuk bawa itu haleluya. Untuk juga memuji Tuhan. Jemaat. Ada orang yang kelihatan rohani. Pagi-pagi seputar lagu rohani. Ku yakin kau hadir di sini. Ya, tapi dia tidak menyanyi. Dia punya tape yang menyanyi, dia tidak menyanyi.
Lama-lama tep masuk surga, dia masuk neraka. Karena dia pakai alat bukan dari dia manfaatkan alat saja. Jemaat! Karena itu, menyanyi itu khotbah berirama. Amin. Betul? Mantap. Kalau begitu puji-pujian yang saudara sampaikan keluar, orang-orang yang di sana, dia mesti dengar apa yang saudara katakan. Karena itu katakanlah dengan jelas sama-sama. Supaya orang bawa pulang pesan dari apa yang saudara nyanyikan. Jemaat. Di jemaat tempat saya layani, saya bilang kepada para pemimpin pujian. Saya bilang kepada mereka yang isi paduan suara vokal grup apa, saya bilang, hei, kamu yang menyanyi itu kurangi itu lagu yang, itu suara yang sedikit-sedikit. Ha. Kurangi. Lagu 5 menit, kamu hu-ha 4 menit. Hua-hua itu tidak ada arti. Betul kok tidak? Jemaat, ada yang sudah persiapan hua-hua? Juri kasih gugur. Ini datang dan datang tidak menyanyi, hanya ha, dum 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 dum, pum pum pum, dam dam dam. Itu tidak ada arti. Jemaat, kan kita menyampaikan sesuatu supaya orang tahu kan? Nyatakan dengan benar, nyatakan dengan betul. Amin. Jangan sampai kita datang hanya Jemaat, gereja tempat saya melayani, saya bilang begini, panitia hari raya gerejawi, kalau kamu bikin acara, tidak usah pakai di gereja saudara, ini hanya kita sharing. Saya bilang orang, kalau ada hari raya gerejawi, tidak usah bikin foli. Tidak usah tarik tambang. Itu nanti Karang Taruna yang buat, pemerintah yang buat. Kamu buat saja lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai 478. Itu lebih bermanfaat. Bikin saja lomba berkhotbah, lebih bermanfaat. Kenapa? Jemaat. Ada orang yang kalau kita menyanyi, makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkat. Kita menyanyi, dia juga ikut, tapi dia hanya begini. Itu bukan rohani, karena dia tidak tahu lagu. Makanya dia hanya lagu rohani dia tidak tahu. Tapi kalau orang menyanyi ikan naik, itu tahu. Ini anak dong ini. Anak muda, saya bilang di mana-mana, anak muda mesti pakai mulut itu dengan baik. Kami yang tua-tua pendeta yang di umur 47 tahun, di masa kami itu kalau kami punya lagu tuh ringan tapi mantap. Gereja tua. Itu kisah di kampung dulu. Pigi-pigi di ibadah pemuda, bakuliah begini lama-lama suka. Jadi, realistis sekali itu lagu. Kamu punya lagu ini kita pusing. Kamu berbohong. Lihat itu orang bohong juga percaya. Kamu lukai. Lihat. Coba kau pikir apa? Apa? Memang tidak ada. Dia punya kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Orang dengan orang lain saudara setia. Baru tulis, kutunggu jandamu. Jemaat. Sudah berapa menit ini? Seberapa? 21? 2 menit terakhir. Ini Pesperawi, ini ada banyak anak muda. Mantap. Anak muda. Jangan buru-buru menikah. Layani Tuhan dulu. Amin. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jemaat.
Kamu tidak usah buru-buru menikah, nikmati dulu ini puji-pujian semua. Kenapa? Anak muda, yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Maksud bulan kedua itu dia punya madu sudah habis. Itu tinggal dia punya leba saja. Itu repot nanti itu. Jadi layani Tuhan dulu. Sama-sama 1, 2, 3. Layani Tuhan. Lebih kuat 1, 2, 3. Pakai itu mulut itu dengan baik. Anak muda Kristen tidak boleh tipu. Tidak boleh apa? Tidak boleh. Di sini ada yang tukang tipu. Dia ada di sini. Pakai baju warna jemaat. Tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit boleh? Siapa yang ngajar? Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak gereja? Perasaan dengan pendeta tanya, terus dia bilang, saya sakit pendeta, ini tipu ini. Ketemu dia punya istri, kita bilang, Mama, bilang bapak ada sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang, tidak ada baik-baik itu. Terus kita ketemu dia, kita bilang, Bapak, ibu bilang bapak tidak sakit. Dia bilang, sebenarnya saya sakit, tapi belum kasih tahu ibu. 2. Jemaat, saya tutup kisah ini. Ada 2 kisah untuk akhiri khotbah ini. 1, saya ingat saudara-saudara, ada anak kecil, ini khotbah lama, saudara tahu mungkin. Ada anak kecil baru belajar bicara. Dia punya bapak kepala desa. Ini anak setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia punya bapak kasih kencing. Tapi bapak kan pejabat. Akhirnya dia punya bapak ajar dia punya anak. Adek, kalau adek mau kencing, adek kasih tahu bilang adek mau menyanyi. Itu jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing, dia datang, dia bilang, Papa, yo, adek mau menyanyi. Dia punya bapak sengaja putar-putar, keluar kasih kencing. Ini anak selesai masalah. Satu waktu, Papa Mama berangkat ke Jakarta. Ini anak dititip di dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dia punya om. Om, yo, adek mau menyanyi. Dia punya om kan tidak tahu dia punya om yang jangan ini sudah tengah malam nak, jangan. Ini anak bilang, Om, iyo, adek mau menyanyi. Dia pun om yang tidur, nanti orang di sebelah marah itu tidur. Ini anak sudah tidak tahan, dia bilang, Om, yo, adek sudah tidak bisa. Adek harus menyanyi sudah. Ini om suka kasihan, ini om yang sudah nak. Kalau begitu anak menyanyi pelan-pelan, dia om punya telinga ya. Ini anak bangun dia kencing di dia punya om pun telinga. Jemaat, siapa yang salah? Om atau bapak? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om tuh. Oke, terakhir. Jemaat. Masa kecil pendeta Yandi kan di kampung. Dulu itu listrik belum ada. Kami nonton televisi hitam putih. Pakai aki. Nonton aki soak langsung orang dalam televisi patah. Satu waktu ada putar film dari pemerintah pakai apa dulu ada BKKBN. Putar film layar tancap begini di lapangan. Woi, pendeta pergi nonton. Mantap. Yang menarik adalah pergi sore pulang sudah. Pergi sore pulang sudah malam. Pergi masih terang pulang sudah. Lalu bagaimana cara? Karena harus lewat pohon besar. Orang-orang bilang pohon besar itu ada setan. Jemaat. Tapi tidak ada jalan lain, harus lewat situ. Lalu apa yang pendeta yang dilakukan? Kan tidak bisa tidur di situ juga. Supaya bisa lewat itu pohon yang katanya ada penunggu. Maka pendeta Yandi ada 2 lagu. Mantap. Masih ingat sampai hari ini. Kalau saudara masih tahu lagu itu kita menyanyi. Pas mau lewat itu pohon siap baik-baik. Hati siap
kaki siap dan mulai. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sambil tepuk tangan. Dalam nama Yesus, dalam iblis dalam nama siapa dapat, dalam nama. Itu lagu pertama. Lagu kedua, sikap tetap sama. Yesus itulah apa? Dia apa? Ia berjanji apa? Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan apa? Anak muda, tolong supaya kamu menyanyi puji Tuhan, kerja. Ada banyak anak muda yang tiap hari judi mabuk, tapi bikin story, semua akan indah pada waktunya. Oh, indah apa? Tidak indah itu. Baik, jemaat, jadi orang Kristen yang betul. Jangan pura-pura Kristen, pura-pura bahagia, pura-pura romantis jadi Kristen. Banyak orang beragama tapi belum tentu beriman. Jemaat, kalau tangan kanan gatal artinya? Tangan kanan gatal artinya? Mau dapat uang? Yakin? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, berarti orang koreng pasti kaya raya. Karena bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Jemaat, Alkitab bilang satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal, kerja supaya dapat berkat. Ini beragama tapi tidak beriman ini. Jemaat, ini pendeta Yandi bawa materi di banyak kota di Indonesia. Pas habis ada yang datang, pendeta kita foto-foto dulu, Pas mau foto ada yang lari dari sana bilang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 nanti yang foto yang mati. Bayangkan hari begini nih, katanya beriman, foto 3 orang masih takut. Jemaat, ada satu keyakinan. Kalau keluar dari rumah, jalan jauh dari rumah, dan tiba-tiba rasa BAB. Bikin apa? Ambil apa? Batu berapa? Saudara yakin kalau 3 batu menyelesaikan masalah? Bayangkan ini sudah beriman ikut Pesparawi lagi. Tapi 3 batu menyelesaikan. Kalau memang batu menyelesaikan persoalan BAB, tidak usah bikin toilet, tidak usah ada WC. Tinggal kasih turun 2 trek batu di situ. Jadi beriman yang betul. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Tunduk kepala. Tutup mata. Sumo ganti acara. Tutup mata. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras-keras. Kita mau berdoa supaya haleluya itu terjadi toh. Menyanyi berapa hari ini biar orang semua mau memuji Tuhan. Mari katakan satu hal jujur kepada Tuhan. Jujur, ingat manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan melihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu. Kami renungkan dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan. Benih-benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami berdoa supaya Pesparawi hari ini berjalan dengan baik. Berkati seluruh peserta, seluruh panitia. Semua orang yang telah memberi dukungan moral material untuk terselenggaranya acara ini Tuhan berkati. Semua juri Tuhan berkati. Pemerintah daerah ini yang memberi dukungan penuh Tuhan berkati. Dan biarlah kemuliaan hanya untuk Tuhan. Haleluya.
Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.